Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi di praktikum kimia organik percobaan 2 dan 3. Perkenalkan, nama saya Robi Afdilah, NIRM 1903003, kelas 2A Farmasi. Percobaan 2, fungsi dan kegunaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk isolasi eter paranetoksi-sinamat dari kencur. Kemperia galangan L. 1. Alat soklet. Alat soklet adalah alat yang digunakan untuk ekstraksi metode untuk mendapatkan senyawa dari sistem campuran pada cair atau memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan menggunakan suatu pelarut cair. 2. Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi, mulai dari 50 sampai 500 ml. 3. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sehingga kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. 4. Cawan porselen. Fungsi cawan porselen adalah untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk stabil. Hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Bahan yang digunakan. 1. Bahan kencur. Kencur digunakan sebagai obat sakit tenggorokan, infeksi telinga, influenza pada bayi, pilek, sakit kepala, batuk, diare, melancarkan menstruasi, sakit mata, keseleo, dan menghilangkan lelah. 2. Bahan etanol. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya adalah pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan dalam kimia. Etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. 3. Aquades. Fungsi Aquades antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai pelarut saat melarutkan senyawa. Sementara itu, air mineral merupakan suatu bentuk pelarut yang universal, mudah menyerap atau melarutkan untuk berbagai macam partikel mineral, anorganik, mikroorganisme, logam berat yang ditemuinya. 4. Kertas saring. Adapun fungsi dari kertas saring ini adalah untuk memisahkan antara cairan dengan partikel suspensi, atau bisa juga untuk memisahkan antara zat padat dengan zat terlarut dengan tujuan untuk mengeringkan zat padat tersebut. Dalam penggunaannya, kertas saring dilipat dalam bentuk tertentu sesuai tujuan penggunaan. 5. Benang katun. Karena sifatnya yang ringan, benang katun cocok digunakan untuk membuat berbagai macam sulaman. Contoh pengaplikasian benang katun adalah pada tas, taplak,
sepatu, bros, rajut, sarung bantal, tempat tisu, topi, amigurumi atau boneka rajut dan baju. Percobaan 3. Fungsi dan kegunaan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan asam salisilat. Alat yang digunakan: 1. Alat reflux. Reflux untuk mengatur energi dalam reaksi kimia. Bejana kemudian dipanaskan dengan api besar agar reaksi dapat berjalan. Ini berfungsi untuk mengakselerasi reaksi secara termal dengan melakukannya pada temperatur tinggi, yaitu titik didih larut. 2. Alat gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium untuk laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. 3. Alat kristalisasi. Kristalisasi dapat memisahkan suatu campuran tertentu dari larutan multikomponen sehingga didapat produk dalam bentuk kristal. Kristalisasi dapat juga dipakai sebagai salah satu cara pemurnian. Karena lebih ekonomis, operasi kristalisasi terbagi menjadi membuat larutan supersaturasi lewat jet. 4. Gelas beker. Gelas piala atau yang disebut dengan gelas beker adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. 5. Bakner. Fungsi corong bakner alat laboratorium. Corong bakner adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Ia biasanya terbuat dari porselen, namun kadangkala ada juga yang terbuat dari kaca dan plastik. Di bagian atasnya terdapat sebuah silinder dengan dasar yang berpori-pori. 6. Kertas saring. Kertas saring ini adalah untuk memisahkan antara cairan dengan partikel suspensi, atau bisa juga untuk memisahkan antara zat padat dengan zat terlarut dengan tujuan untuk mengeringkan zat padat tersebut. 7. Penentu titik lebur. Berfungsi untuk menentukan titik lebur zat padat dan menggunakannya sebagai kriteria dalam identifikasi dan pemeriksaan kemurnian. Bahan yang digunakan: 1. Bahan minyak gondopuro, membantu meredakan nyeri otot dan sendi, encok, rematik, pegal, keselio, dan nyeri. 2. NaOH. NaOH digunakan sebagai langsung untuk mengendalikan tingkat keasaman atau pH pada fasilitas pengolahan air atau water treatment. 3. H2SO4 berperan penting dalam pembuatan aluminium sulfat, berguna di bidang industri kimia sebagai contoh asam sulfat atau H2SO4 sebagai katalis. Asam dalam mengubah sikloheksanonoksim menjadi kaprolaktam untuk membuat nilon. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi dari alat-alat dari praktikum 2 dan 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.